Selamat pagi Pak Bowo. Selamat pagi Bu Eni. Ya, hari ini kita akan melakukan supervisi kelas untuk kelas 5. Nah, dalam tahapan supervisi nanti ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama itu pra-observasi, kemudian observasi, yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, untuk kegiatan pagi hari ini yang pertama itu pra-observasi. Nah, sebelumnya Pak Bowo itu mengajar kelas 5. Betul. Materi yang akan diambil itu apa Pak? Materi yaitu mata pelajaran kelas, Mas? materi tentang organ pernapasan manusia. Ya, nah, kemudian tujuan yang akan dicapai dari pembelajaran tentang organ pernapasan itu apa Pak? Tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu melalui video pembelajaran dapat menentukan organ-organ pernapasan pada manusia. Yang kedua melalui wall atau gambar dapat menentukan fungsi daripada organ pernapasan manusia. Dan yang ketiga yaitu peserta dapat mendemonstrasikan bagaimana proses pernapasan pada manusia. Baik, kemudian dalam nantinya proses pembelajaran tentunya kan ada kendala atau hambatan yang akan dihadapi. Lah, kira-kira kendala atau hambatan yang akan dihadapi ke depannya itu apa Pak? Kendala, kalau kendala pada proses sebelum pembelajaran mungkin nanti di meja pembelajaran, karena ini adalah organ manusia, jadi peserta didik itu tidak bisa melihat secara langsung organ manusia itu seperti apa. Jadi mungkin alangkah lebih baik jika ada media seperti manekuin atau patung-patung itu yang jadi tempel-tempel baru-baru. Nah, itu akan lebih baik karena di sini keterbatasan media, jadi saya hanya menggunakan video dan gambar. Karena anak nanti mungkin kesulitannya di peserta didik karena tidak mengetahui tentang organ dalam manusia tersebut. Kemudian untuk alur pembelajarannya itu akan seperti apa Pak? Alur pembelajarannya yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga evaluasi. Yang pertama persiapan, yang jelas saya membuat modul pembelajaran, kemudian menentukan materi, menentukan tujuan pembelajaran, kemudian pelaksanaan yaitu kita langsung pembelajaran di kelas, berkomunikasi dengan peserta didik, dan yang terakhir evaluasi yaitu menilai. Terima kasih Pak Bowo, mungkin kegiatan pra-observasi ini cukup. Nanti kita akan masuk ke ruang kelas di ruang observasi. Terima kasih Pak Bowo. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Aku datang untuk belajar dan juga. Silakan untuk buat saya nanti ya. Ini untuk sholat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semuanya. Jin. Sudah siap untuk melaksanakan pelajaran hari ini? Siap, Pak Guru. Sebelum kita masuk pembelajaran, mari kita cek dulu kerapian pakaian dan sebagainya. Berdiri semuanya. Langsung sapu kemerian mereot, dibetulkan dulu. Yang masuknya menceng-menceng dibetulkan dulu. Yang mukanya jelek sudah tidak bisa dipercantik. Sudah? Sudah rapi? Jangan rambutnya separuh kayak bagusan sudah. Pakai itu ya, sisir ya. Sudah? Silakan kembali. Ya. Meningkatkan jiwa nasionalisme terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu nasional. Nah, sebelumnya kita berdiri lagi. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Garuda Pancasila, Baturan mendukungmu. Latihan proklamasi
ini ada 3 tujuan yang harus kita capai. Yang pertama yaitu melalui pengamatan video pembelajaran peserta dapat mengidentifikasi organ-organ dalam sistem pernapasan manusia. Jadi nanti Pak Guru akan menanyakan sebuah video pembelajaran yang kaitannya dengan pernapasan. Jadi kita bernapas itu apa saja sih yang terlibat di dalamnya, organ-organ kita itu apa saja yang terlibat. Yang kedua, melalui tayangan wall peserta dapat menunjukkan organ-organ sistem pernapasan melalui bergan. Jadi nanti juga ada yang namanya RKPD, ada wall atau gambar bergan pernafasan manusia. Nanti kalian perlu menentukan organnya namanya apa dan fungsinya untuk apa. Dan yang terakhir yaitu mendemonstrasikan proses kerja sistem pernafasan manusia melalui proyek sistem pernafasan manusia. Mendemonstrasikan sama dengan mengaplikasikan atau mencoba. Sebelum ini materi kemarin kan sudah dibahas tentang pendengaran, ya kan? Pendengaran ada apa saja kemarin? Telinga, gendang telinga, terus rumah, tulang pendengaran, dan yang terakhir otak. Lalu ke Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pernapasan manusia. Ya, coba ini masih sebenarnya. Coba kita menahan nafas selama 1 jam. 1 jam teman-teman. 60 detik saja. Kita bareng-bareng ya, tahan nafas selama 60 detik. Coba. Kalau nggak kuat langsung keluarkan, jangan ditekan nanti malah bablas. 1, 2, 3. Bagaimana tadi menahan nafas? Rasanya seperti apa? Paru-parunya garing. Kok ngerti paru-parunya garing? Hah? Udah menurut nafas. Coba kalian perhatikan, lihat teman kalian. Pas sedang bernafas, apakah ada pergerakan? Apakah ada perbedaan apa enggak? Coba dilihat. Teman kalian yang sedang bernafas dilihat. Ada pergerakan apa tidak? Di mana? Di ginjal. Bisa lihat ginjal itu si linggo. Ya linggo ya. Di mana? Di perut. Perut kan? Kalau perut jelas sekali kalau besar. Nah, itu kenapa sih bisa nih pas lagi bernafas kok perutnya kok kembang lebih semuanya gua jangan tahu kenapa. Ayo apa kan? Kenapa? Paru-paru membesar, paru-parunya membesar, mati di perut itu apakah paru-paru berada di perut? Paru-paru di mana? Di hati. Paru-paru di mana? Di paru-paru ini kan jeda. Paru-paru kan untuk membantu kita untuk bernafas. Tapi kenapa perutnya yang berat? Ya, nanti kita akan menemukan jawabannya kenapa kok perutnya itu bisa bergerak, membesar dan mengecil. Coba semuanya dibuka buku IPAS-nya halaman 136 bersama gambarnya seperti ini. Jadi ada
organ-organ manusia yang digunakan untuk bernafas. Apa saja itu? Garing, kerangkaian, rambus, paru-paru, diafragma. Nah, yang membuat tadi perut kita membesar dan mengecil itu adalah ini, dia pergerakannya di sini, bukan di parunya, tapi di diafragmanya. Jadi nanti dia ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, menekan bagian perut. Jadi perutnya membesar dan mengecil. Di sini kita lihat yang bagian A. A itu adalah hidung. Hidung adalah untuk kita menghirup. Nah, kita menghirup oksigen apa menghirup udara? Oksigen atau udara? Oksigen atau udara? Udara. Tapi kenapa ketika kita berada di depan kipas angin atau kita menaiki motor berjalan udaranya banyak, malahan kita bernafas itu pengap? Kenapa? Makanya bernafas itu udara. Dari oksigen masuk sampai keluar menjadi karbon dioksida. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida itu terletak pada ujung paru-paru, yaitu di bagian gelembung-gelembung alveolus. Itu adalah pertukaran antara oksigen menjadi karbon dioksida. Karbon dioksida adalah yang dikeluarkan. Kemudian untuk proses pernapasan yang baik dan benar, sebenarnya kita bernapas mengambil oksigen melalui hidung, keluarkan melalui mulut ya. Jadi jangan dari mengambil lewat mulut, keluarkan lewat mulut. Susah. Yang baik adalah mengambil lewat hidung, mengeluarkannya lewat mulut. Kemudian setelah kita menonton proses pernapasan manusia, Pak Guru di sini ada lembar kerja peserta didik. Jadi nanti Pak Guru akan membagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 4 sampai 5 anggota. Ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sebelum kita masuk kelompok, biar tambah semangat, mari kita bermain dulu. Permainannya adalah sangat mudah. Kalian cuma menirukan nama-nama hewan yang tidak tahu ya, berarti tidak pernah melihat hewan yang kamu tirukan. Yang pertama, kamu itu ya. Oke, itu hanya sekedar permainan. Selanjutnya Pak Guru silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kalian mengerjakan, Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD ini. Yang pertama, di situ ada kelompok. Tadi kan sudah bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan diisi kelompok sesuai dengan yang Pak Guru bagi. Kelompok 1 berarti 1, 2, 3 dan sebagainya. Selanjutnya, anggota kelompok. Anggota kelompok itu kalian kan ada yang 4, ada yang 5, ditulis semua namanya. Agung, terus Aini, Nandi, dan Nino. Kalau 5 berarti tulis semua. Kalau sudah lengkap, tinggal kalian perhatikan bagian-bagian sistem pernapasan manusia. Amatilah gambar bagian sistem pernapasan manusia tersebut. Berilah nama setiap bagian yang ditunjuk dan jelaskan fungsi dari masing-masing bagian. Itu
Tuh. Sekarang dikerjakan terlebih dahulu. Waktunya adalah 10 menit. Waktunya sudah habis. Silakan kalian mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kalian masing-masing. Nah. Yang pertama itu kelompok 4 terlebih dahulu. Yuk, dibacakan ke depan. Yang lain memperhatikan temannya yang berada di depan. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Diafragma. Berfungsi untuk pernapasan baru. Ya, tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menjelaskan bagian-bagian kebernapasan manusia. Hidung merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara. Taring merupakan wujud kerongkongan yang merupakan gabungan dua saluran. 3. Taring melindungi saluran pernapasan. 4. Trachea mengeluarkan debu dan bakteri. 5. Udara yang dapat disimpan di dalam paru-paru. 6. Dembus. Dan 7. diafragma. Diafragma. Otot pernapasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan untuk kelompok 3. Disuruh mengenai mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan
untuk menghirup oksigen. 2. Kalori untuk kerongkongan yang merupakan pencabangan dua saluran. 3. Laring saluran untuk melindungi saluran pernapasan. 4. Trakea mengeluarkan debu atau bakteri yang masuk. 5. Paru-paru semua udara yang kita hirup akan masuk ke dalam paru-paru. 6. Diafragma adalah berfungsi untuk menggerakkan otot perut. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah hasil kerja kalian. Kemudian ada beberapa mungkin yang kurang tepat. Jadi ada yang belum menyebutkan fungsinya. Kemudian tadi dari kelompok berapa, 1 atau berapa ya? Hidung itu untuk menghirup dan mengeluarkan. Nah, misalkan cuma menghirup, mengeluarkannya lewat itu ya. Nah, mungkin bisa kalian nanti dipelajari kembali. Kemudian Pak Guru di sini memiliki sebuah percobaan. Nanti kita akan melakukan percobaan. Anggap saja ini adalah organ manusia. Jadi di paling atas sendiri ini adalah mulut, kemudian faring ada di sini, dan laring, dan apa lagi? Trakea, dan bronkusnya kira-kira di mana? Bronkus di mana? Bronkus adalah di antara dua bagian paru-paru kanan dan kiri ya. Jadi percabangan antara trakea menuju ke paru-parunya adalah ini. Paru-parunya berwarna kuning dan pink, tapi aslinya berwarna ini ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah sebagai otot atau otot apa? Diafragma ini yang untuk mengatur otot pernapasan. Jadi ketika diafragma ini bergerak, otomatis paru-paru nanti akan mengembang dan mengecil. Pak Guru praktekkan. Kan? Ya Pak ya? Ada perbedaan? Ada perbedaan? Ada. Nah, ini adalah sebuah contoh proses pernapasan manusia. Jadi ini otot atau diafragma ketika bergerak melengkung dan lurus itu akan menggerakkan paru-paru. Paru-paru seperti ini. Silakan bisa dicoba satu-satu dari kelompok 4 dulu, silakan coba. Nah, ada perbedaan apa enggak? Ada pergerakan apa enggak? Udah. Silakan dikasih ke kelompok selanjutnya. Ada pergerakan apa tidak? Ya, lanjut kelompok 3. Tarik, ditarik. Nah, itu akan mengembang dan mengecil. Kelompok 1. Ya kan? Nah, kan? Nah, bisa berubah bisa. Karena ini adalah sebuah contoh daripada pernapasan manusia yang ada di paru-paru. Jadi paru-paru ada 2. Ketika bernapas digerakkan oleh otot paru-paru untuk pernapasan yang dinamakan diafragma. Diafragma yang bergerak, maka paru-parunya akan ya. Selanjutnya setelah kalian
mengisi LKPD secara berkelompok. Setelah ini kita akan mengisi secara individu ya, sebagai evaluasi akhir. Nanti Pak Guru akan menyediakan ada 5 soal, kerjakan selama 5 menit. 5 menit cukup tidak? 10 menit. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, silakan cara mengerjakannya. Kalian kasih nama terlebih dahulu dan nomor absen. Di situ Pak Guru menyediakan ada 3 pertanyaan berupa pilihan ganda, 1 uraian singkat, dan yang menerima adalah uraian. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk mengerjakan ya. Dibaca petunjuknya lebih dahulu. Pak Guru kasih waktu 5 menit. 10 menit. Silakan dikerjakan. Ya, sudah semua, dapat Guru lihat 80% jawaban kalian sudah tepat, ada beberapa kesalahan sedikit. Jadi itu tadi organ pernapasan manusia. Kesimpulannya dari pembelajaran kali ini adalah organ pernapasan manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Karena apa? Lingkungan yang bersih, terutama lingkungan yang banyak sekali pepohonan, tanaman itu membuat oksigen menjadi banyak dan bagus untuk pernapasan manusia. Selain itu organ pernapasan manusia tadi apa saja? Hidung, ada lagi di dalamnya bronkus adalah bronkeolus. Kemudian di ujung belubung-belubung untuk menukar oksigen menjadi karbon dioksida namanya alveolus. Ya, itu pembelajaran hari ini. Pembelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang organ pencernaan. Kalau ini pernapasan, pertemuan berikutnya itu organ pencernaan manusia. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Tetap semangat dan tetap rajin belajar. Selamat siang Pak Guru. Masuk dalam penelitian pasca observasi G. Kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas. Nah, melakukan observasi itu bagaimana tanggapan Pak Guru? Apakah pembelajarannya sudah berhasil ataukah masih kurang atau bagaimana? Menurut saya pribadi, pembelajaran kemarin itu masih saat bagian tugas daripada kelompoknya masing-masing, ada yang sibuk mengerjakan pekerjaannya masing-masing, ada yang main sendiri, jadi belum ada ya belum maksimal. Oke. Nah, kemudian dari kurang berhasilan tersebut, yang pastinya kan ada kendala yang dihadapi oleh siswa. Nah, itu kendalanya itu apa Pak? Kendala dari siswa kemungkinan karena belum adanya pembentukan tugas. Ya, jadi
setelah di bagian KBT siswa langsung mengerjakan bagi tugas, siapa yang menulis siapa yang mencari materi siapa, dan seterusnya. Berarti yang koordinasi ya antar kelompok. Nah, kemudian untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, mungkin kedepannya itu apa yang akan dilakukan oleh Pak Guru? Dan kedepannya saya akan menjelaskan dulu sebelum mengerjakan kelompok. Saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membagi tugas masing-masing anggota. Ada yang menjadi ketua ataupun yang menulis, ada yang mencari materi. Jadi nanti saat pembagian kegiatan atau pekerjaan di kelompok itu tertata dan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Terima kasih Pak Guru. Pembelajaran kedepannya menjadi lebih baik dan bagus. Laki-laki maupun perempuan. Terima kasih untuk kegiatan. Ya. Oke. Sama-sama. Gerak.